Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan baik di Dinkes maupun di berbagai dinas lainnya, dan juga Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir di sini. Saya minta izin untuk sharing materi tentang bagaimana membentuk lingkungan kerja yang sehat jiwa, itu temanya, dan saya gunakan sebagai judul. Kita sejenak mungkin perlu untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, di mana kita saat ini, apakah kita menjadi bagian orang yang sehat secara jiwa ataukah tidak. Kalau iya, itu ukurannya apa? Kalau tidak, itu ukurannya apa? Tadi saya mendapat spill, ada sekitar 4 orang yang mengalami tekanan pekerjaan yang sangat berat sehingga bisa berimplikasi pada hal-hal yang sangat negatif untuk terkait dalam kehidupannya. Dan tentunya ini seringkali ini menjadi gunung es, yang mana yang tidak tampak itu seringkali lebih besar daripada yang tampak. Bapak Ibu sekalian, ini adalah problems in the work environment. Beberapa problem yang sering kita temui di dalam pekerjaan, di antara pertama adalah weak leadership. Tadi Pak Dinas sampaikan pemimpin yang lemah. Pemimpin yang lemah itu menjadi sumber masalah. Menjadi sumber masalah karena apa? Karena nggak tegas di dalam bertindak, karena nggak bisa menjadi contoh, menjadi sumber masalah. Dan ini kita perlu hati-hati dengan pemimpin yang lemah agar kita tidak tertarik dalam pusaran-pusaran tersebut, termasuk lemah dalam hal moralitas, sehingga nanti akan muncul tingginya turnover. Orang nggak kerasan di sini karena diberikan pimpinan yang tidak bisa ngayomi, yang tidak bisa menjaga hubungan baik. Kemudian yang kedua adalah work-life balance. Work-life balance ini adalah pekerjaan terlalu besar sampai menyita kehidupan kita. Yang mestinya jam 2 kita sudah pulang, jam 4 sudah pulang, sampai kita jam 10 baru pulang. Di rumah nggak ketemu anak, nggak ketemu istri, pagi-pagi harus berangkat balik. Kalau panjenengan mengamati kehidupan di Jakarta itu seperti itu. Saya hampir sebulan sekali saya ke Jakarta, dan saya masuk ke penginapan itu sekitar jam 10 malam. Motor-motor tuh begitu berjubel sampai kita sulit untuk lewat. Dan saya sebelum subuh saya sudah buka jendela, motor-motor sudah banyak lagi. Saya mikir, mereka itu istirahat berapa jam? Mungkin itu orang yang berbeda ya. Kita anggap mereka sama, motor yang sama juga gitu ya. Dan ini keistirahatan mereka, waktu istirahat itu sangat sedikit. Belum waktu berkomunikasi dengan keluarga. Maka kehidupannya sudah tak seimbang lagi. Yang kedua, ada sumber-sumber IT yang terbatas. Insyaallah boleh sampaikan seperti itu. Sumber IT yang terbatas sekarang akan mengganggu pekerjaan kita. Kita sekarang sudah tahu namanya ChatGPT. ChatGPT ini luar biasa, sangat membantu pekerjaan kita sebenarnya, Pak. Karena dengan ChatGPT kita bisa menguraikan hal yang rumit jadi mudah. Meskipun bahasa ChatGPT itu sangat mudah untuk diketahui. Skripsi menggunakan ChatGPT itu sangat mudah diketahui, karena mereka akan menggunakan kata-kata yang relatif sama. Kemudian juga yang terjadi masalah diantaranya adalah karir yang terbatas, pertumbuhan karir yang terbatas, di mana nggak ada peluang-peluang untuk peningkatan karir. Kalau di dinas tidak demikian. Tapi saya masuk ke beberapa lembaga pendidikan, itu nggak jelas nanti jadi apa, nggak punya rumusan yang jelas, sehingga orang mudah turnover. Kemudian juga ada yang communication gap. Nah, kelompok-kelompok ini kelompok itu kelompok ini. Ini biasanya pada non-sewu ya, ibu-ibu itu sangat kuat seperti itu. Lembaga yang biasanya
Hasil riset mengatakan bahwa lembaga yang banyak ditempati oleh perempuan itu potensi konfliknya lebih tinggi daripada lembaga ataupun unit yang lebih banyak laki-laki. Iya nggak sih? Betul. Kenapa? Karena cara pandangnya terhadap masalah itu berbeda. Laki-laki itu relatif lebih, ya besar, lebih pragmatis. Kalau perempuan itu sangat detail. Buktinya yang sayur ya detail banget gitu ya. Sampai Aisyah, bukannya berkurangnya uang untuk membeli yang buat biar kita puas, tetapi apa, kemampuan untuk menawar itulah yang buat kita itu puas, bukan uangnya. Nah, komunikasi gap ini berpengaruh kepada apa? Kesalahpahaman, ketidaknyamanan, tidak saling sapa. Setahun sekali saja nggak mau salaman. Kalaupun salaman ngomongnya kosong-kosong ya gitu ya. Sampai kosong-kosong apa nih? Jadi berlalu tanpa makna, tanpa intensi, sehingga kembali jadi masalah kembali. Nah, yang terakhir adalah teamwork. Teamwork ini seakan-akan apa ya, hal yang mudah diucapkan, tetapi kita sendiri seringkali sulit menjadi bagian dari teamwork itu. Kita lebih suka menjadi diri yang soliter, untuk kerja sendirian, apa-apa sendirian. Padahal kita manusia berinteraksi dengan orang lain. Pemimpin yang baik itu diantaranya adalah pemimpin, tidak harus pemimpin itu cerdas, semua itu tidak. Justru pemimpin itu adalah yang mampu ngayomi, yang mampu membimbing, yang mampu ngajak ngobrol. Seorang pemimpin bertanya kepada anak buahnya, gimana kabarnya anaknya yang kalian lulus atau belum? Itu senangnya luar biasa itu. Hal yang sepele jelas. Yang kemarin menikah gimana, sudah punya omongan belum? Senang ditanya begitu. Sebagaimana guru juga nanya kepada anak didiknya dengan memanggil nama-namanya, itu membuat hal yang menyenangkan. Nah, di dalam teamwork ini Bapak Ibu sekalian, yang sini nyala ya. Yang sana nggak kelihatan. Baik. Ini tipe-tipe manusia di dalam sebuah kelompok. Ada, ini menurut bukunya Mark Victor Hansen, dia mengatakan ada tipe manusia seperti tipe kelinci. Tipenya ini tipe yang orang paling liar, ide-idenya itu luar biasa, meloncat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau belok nggak pakai riting gitu ya, langsung belok aja. Kemarin punya ide apa, berubah jadi ide apa, out of the box. Kalau saya orang riting, mungkin saya ingat dengan Ahok gitu ya. Ahok tipe yang seperti ini, orangnya cerdas, nek ngomong ceplak gitu ya, kadang nggak dipikir gitu. Dan orang-orang yang susah itu adalah orang-orang yang di bawahnya. Bagaimana menerjemahkan ide-ide. Yang kedua adalah tipe burung hantu. Jangan fokus pada menakutkannya ya, tapi tak fokus pada ketelatenannya. Mampu menyusun rencana secara detail, mampu menerjemahkan konsep-konsepnya si kelinci dengan baik. Dia tidak banyak tampil di depan publik, tapi dia bekerja di belakang layar. Dia menerjemahkan ide-idenya si kelinci itu. Seperti Bung Hatta. Bung Hatta mungkin tidak terlalu banyak berceramah sebagaimana Bung Karno, tapi Bung Hatta menyusun proklamasi, menyusun kemerdekaan, menyusun langkah-langkah dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga, tipe kura-kura. Biasanya harus ada ya tipe kura-kura ini. Kura-kura itu bukan yang meletnya kita fokusnya. Tipe kura-kura itu terlalu banyak berpikir. Orang sudah bikin program sudah jauh, dia masih sebentar. Ini bagus apa tidak? Bahayanya apa ini buat kita nih, bahayanya ini? Terus main mengkritik. Ide kok seperti itu? Lainnya menyanjung, dia mengkritik sendiri. Lainnya ke arah Semarang, dia ke Solo sendirian gitu. Beda dengan yang lain. Kita menyebutnya dengan devil advocate. Devil advocate itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi ngeri. Apa artinya Bu tertawa Bu?
artinya penasihat setan gitu ya. Karena setan itu minoritas tapi powerful di situ gitu. Satu, tetapi dia bisa merubah program-program kita lakukan. Yang berikutnya adalah tipe yang kucing. Kucing ini, orang ini kemampuan biasa saja, tapi dia sangat akrab dengan semua orang. Aku ramah, ceria gitu ya. Networkingnya luas. Nah, kemampuan kerja biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi tanpa dia sepi. Yang paling happy. Yang terakhir adalah tipe tupai. Ini tipe yang saya penting kerja. Apa perintah atasan kita kerjakan. Kalau nggak diperintah kita nggak kerja. Ini tipe tupai, tipe bekerja. Bapak Ibu, kelima tipe ini itu adalah satu orkestra yang saling melengkapi. Coba jika semua tipe adalah kelinci semua, jadi nggak program itu, nggak ada yang mengetik, nggak ada yang mau kerja, maunya punya ide semua. Coba kalau kesatuan PSS itu isinya striker semua, kebobolan terus kita itu. Penjaga gawangnya nggak ada, gelandang kanan, gelandang kiri nggak ada, backnya nggak ada, striker semua, nyerang semua. Udah. Maka apa yang ada itu adalah sebuah orkestrasi. Harus ada yang begini, harus ada yang begitu. Harus ada tipe yang devil advokat. Kita butuh orang itu, betapapun kita nggak suka dengan orang itu, tapi kita butuh dia agar kita itu nggak salah langkah. Diingatkan. Orang ini biasanya nggak disukai oleh lingkungannya. Tapi kita pandang itu sebagai justru itu kontrolnya di dia ini. Nah, perlu diberikan insentif khusus jadi devil advokat gitu ya. Untuk apa? Mengkritisi kita. Kadang-kadang mengkritisinya ya luar biasa. Biasanya di setiap lembaga ada yang begitu. Entah karena dia kecewa, entah dia karena dia itu merasa dibedakan, maka lahirlah orang-orang seperti devil advokat. Kalau kita nggak ada itu, ya diadakan kalau bisa gitu ya. Karena ini sebagai social control buat kita. Lalu kita harus bagaimana berikutnya? Ini ada satu makam yang elit di London namanya Westminster Abbey. Ini di sini di mana ada orang-orang pejabat, para sultan, para raja itu dinikahkan dan dimakamkan di situ. Gedungnya sangat mewah. Di situ diantaranya dimakamkan orang-orang seperti Stephen Hawking, orang-orang seperti Isaac Newton, Charles Darwin juga dimakamkan di sana, dan juga para raja-raja dan ratu-ratu di Inggris. Nah, ada dalam satu batu nisan itu ada tulisan yang sangat bagus ya. Dia mengatakan begini: ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tidak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak sempit. Lalu kuputuskan hanya untuk mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku. Tapi celakanya, mereka pun tidak mau berubah. Nah, andaikan yang pertama kini dia, dan kini sementara aku terbaring di saat ajal menjelang, sudah mau meninggal, tiba-tiba aku sadari, andaikan yang pertama kali ku ubah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan dari mereka, bisa jadi aku pun mampu memperbaiki negeriku. Selanjutnya aku bahkan bisa mengubah dunia. Apa artinya Bapak Ibu? Mulai dari diri sendiri. Gak usah nunjuk ke orang lain, dari saya sendiri. Kita rubah kehidupan kita rubah perilaku kita rubah sikap kita, menjadi teladan buat yang lain. Mulai dari diri sendiri. Karena diri sendiri yang bagus nanti akan menjadi support bagi lingkungan kita. Kita selalu menuntut pimpinan yang harus begini, ini harus begini. Sebenarnya kita nggak pernah berubah sendiri. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri, lalu keluarga kita, lalu lingkungan kita. Bagaimana mungkin kita menjadi leader yang bagus, kita sementara di rumah tangga kita sendiri berantakan.
Maka diri dulu, dan di rumah tangga itu akan bagus kalau diri kita bagus. Kita bagus, keluarga kita bagus, di tempat kerja kita akan bagus. Guru dilacak, orang-orang yang bermasalah di tempat kerja dilihat di keluarganya seperti apa, hubungan suami istri seperti apa, komunikasi dengan anak-anak seperti apa. Itu akan tampak di dalam pekerjaan. Nah, kita berarti fokus pada diri kita sendiri. Kata Rasulullah itu mengatakan, ibda binafsik, mulailah diri sendiri. Tapi Ibu sekalian, ada satu buku kecil ya, bukunya putih tapi judulnya warnanya agak oranye-oranye begitu. Bukunya namanya buku Filosofi Teras. Mungkin pada yang sudah baca gitu. Menarik buku itu. Saya nggak jualan tapi saya cerita aja, bukunya menarik gitu. Yang bikin saya baca juga lupa. Nah, di dalam sana itu ada penggalan kalimat yang saya tertarik di situ tentang diri dan orang lain di sini. Bahwa diri kita itu sepenuhnya ada dalam kontrol kita. Dalam diri kita, pikiran kita, emosi kita, sikap kita, perilaku kita itu yang kontrol adalah kita sendiri, bukan orang lain. Namun segala sesuatu yang ada di luar kita itu tidak menjadi kendali kita. Keputusan Pak Bupati, keputusan Pak Wali Kota, keputusan orang lain, keputusan Pak Presiden itu di luar kendali kita. Kita hanya bisa mengontrol apa yang ada dalam diri kita. Jadi pendapat orang lain bukan kendali kita. Sikap orang lain terhadap kita bukanlah kontrol kita. Kita tidak bisa meminta semua orang suka kepada kita. Itu urusannya mereka kepada kita. Kita nggak bisa semua orang satu pikiran dengan kita. Saya mau bakso, semua suka bakso semua. Nggak bisa begitu itu. Yang bisa kita lakukan adalah respon atas pendapat tersebut sepenuhnya menjadi kendali kita. Maka masalah apapun itu sebenarnya nggak bahaya. Yang bahaya adalah respon kita terhadap masalah itu. Saya ulangi, orang punya problem apapun dalam kehidupan itu nggak buat kita bahaya. Yang bahaya adalah bagaimana kita bereaksi terhadap problem itu. Ada seorang, kalau dalam sejarah Islam itu namanya seorang tabi. Dia itu namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini punya anak umur 7 tahun. Punya anak umur 7 tahun, sudah hafal Quran 30 juz. Diajaknya ketemu dengan seorang pembesar. Karena masih kecil, si anaknya Urwah ini nonton kuda, ke istal kuda. Diajak oleh, dititipin sama penjaga kuda tersebut. Sementara Urwahnya bicara dengan sang pembesar. Ketika lagi asik ngobrol, tiba-tiba orang datang, teriak-teriak ketakutan karena anaknya Urwah ini kesepak kuda dan meninggal di tempat. Betapa takutnya orang ini. Kata Urwah bin Zubair, ya alhamdulillah anak saya sudah hafal Quran 30 juz dan dia meninggal dalam kondisi terbaiknya. Dia sedih, tapi dia mampu mencikapinya dengan cara bagus sekali gitu ya. Baru selesai hafal Quran kok, alhamdulillah dipanggil sama Allah. Meskipun baru umur 7 tahun, alhamdulillah gitu. Ada lagi seorang perempuan mendampingi suaminya kuliah S2 di Jepang, orang Indonesia. Kemudian anak pertama lahir di Indonesia. Di usia 3 tahun terkena kanker otak, meninggal dunia. Jenazahnya dibawa dari Jepang ke Indonesia. Lalu hamil lagi di usia 2 tahun setengah kena kanker darah, meninggal juga. Lalu hamil lagi Pak yang ketiga, dan kena lagi kanker otak lagi. Kira-kira putus asa enggak? Enggak putus asa. Meninggal lagi 3 anak ini, hamil lagi gitu. Sampai selalu batas limitnya itu 4 tahun. Di 4 tahun itu adalah angka keramat, karena itu batas anaknya hidup biasa. Sampai anak kelima, sudah kakaknya 4 meninggal, 1 nih yang kelima, hamil lagi istrinya. Laki-laki pas mendekati umur setahun, 2 tahun, 3 tahun sehat terus, 4 tahun alhamdulillah sehat, 5 tahun sehat, umur 9 tahun hafal Quran 30.
lalu diwawancarai oleh si istrinya itu. Bagaimana Bu rasanya kehilangan 4 orang anak? Dan sekarang si kakak, si adik kasihan ya sendirian gitu. Kata ibunya, ya alhamdulillah, kata ibunya. Ini orang Indonesia, alhamdulillah. Keempat anak saya sudah dipanggil menghadap kepada Allah. Tanpa saya harus mendidiknya, merawatnya, menafkahinya, melindunginya, menyekolahkannya, dia adalah jadi penghuni surga. Sekarang PR saya tinggal 1. Yang ini saya harus melindunginya, menafkahinya, merawatnya, menyekolahkannya. Yang itu belum tentu jaminan masuk surga. Justru karena keempat sudah dipanggil oleh Allah, kami bahagia. Dan kelak besok di akhirat, mereka akan menggandeng kedua tangan kami suami istri untuk masuk ke surganya Allah. Itu dikatakan oleh seorang perempuan, orang Indonesia yang kehilangan 4 orang anaknya. Kehilangan 4 anak itu bisa buat orang gila loh Bapak Ibu. Tetapi ternyata beliau mampu merespon itu dengan respon yang sangat baik. Punya cara pandang yang berbeda, punya cara pandang yang positif. Maka tadi saya katakan masalah itu nggak bahaya. Yang bahaya adalah apa? Cara kita merespon terhadap masalah. Dapat SK dipecat misalnya kita. Mau direspon apa? Wah dunia seakan-akan runtuh. Bunuh diri saja gitu. Ya jadilah buruk sekali. Istri minta cerai misalnya. Ya kalau direspon berat ya berat, mau nggak direspon berat nggak berat, tergantung bagaimana cara pandang kita. Anak sakit, mau direspon apa? Maka sekali lagi masalah itu nggak berat, yang berat adalah cara kita terhadap respon masalah. Nah kita, diri kita yang merah ini, kita itu kan bersinggungan dengan keluarga kita, masyarakat kita, bersinggungan dengan lingkungan kerjaan kita, fasilitas, tetangga, alam semesta. Semua masalah datang dari sana. Bahkan masa lalu yang sudah lama pun bisa menjadi masalah kadang-kadang. Dulu pernah punya gandengan dengan seorang perempuan, misalnya seorang laki-laki. Kita sudah hidup baik, rukun. Orang masa lalu datang lagi dalam pernikahan kita misalnya. Itu bisa mengganggu keluarga kita. Masa lalu juga berarti cara kita masih ketakutan dengan hal-hal yang masa lalu masih bisa menghantui kita. Nah sementara di sini ini diri kita ini sekali lagi selalu berinteraksi dengan masalah-masalah. Kalau masalah itu mau dianggap sebagai masalah, ya masalah kita. Kalau dianggap sebagai variasi dalam hidup, hanya variasi dalam hidup. Nah, cara pandang ini hal yang sangat penting. Ada satu buku yang bagus nanti, namanya Man's Search for Meaning, karya Viktor Frankl. Di dalam pengantarnya itu ada kalimat yang bagus. Kalimatnya begini: sesungguhnya kesedihan itu tidak ada, sesungguhnya penderitaan itu tidak ada. Yang ada adalah kita menganggapnya sebagai hal yang menderita. Contoh, ketika kita sakit itu menderita nggak sih? Ya menderita lah, mau sakit Pak. Tapi ada juga orang yang sakit malah bersyukur. Wah, alhamdulillah sakit. Aku orang ditugasin luar Jawa gitu. Malah senang gitu loh. Karena jadi cara pandang kita menderita tuh nggak ada. Ada orang yang ambang batas sakitnya itu Pak Dokter, itu kadang-kadang tipis. Saya punya kawan yang sakit gigi sedikit saja, teriak-teriaknya kayak orang disiksa gitu. Saya bilang, sakit gigi itu kan biasa sih ya gitu ya. Emang sakit banget tapi nggak usah harus begitu juga. Kata dia, bagi saya sakit banget. Tukang itu juga sering bilang, saya mijet orang kok kalau dipegang aja udah teriak-teriak gitu. Padahal sebenarnya nggak begitu sakit. Nah ambang batas itu beda-beda. Maka cara pandang kita terhadap kondisi kita, jangan dikit-dikit, oh saya orang yang menderita, saya itu orang yang susah. Kalau kamu bilang menderita, jadilah menderita. Tapi cobalah tenang. Tenang kita lihat apakah benar kita menderita atau tidak. Jangan-jangan penderita itu hanya dalam pikiran kita saja. Ada buku yang namanya Astonishing Hypothesis, buku yang menakjubkan, kata pengarangnya namanya. Jadi dia mengatakan bahwa masalah-masalah orang itu hanyalah masalah sel-sel simptom-simptom saraf saja. Hanya masalah itu, kata
dia beli. Itu bukunya sulit dibaca, itu bukunya buku kayak bau-bau biopsikologi, kayak bau kedokteran begitu. Masalah itu sangat simpel, bukan masalah yang berat-berat. Itu hanyalah masalah gangguan neuron-neuron saja, katanya seperti itu. Oke, saya teruskan. Ini belum ditarik. Nah, ada tokoh psikologi kepribadian namanya Alport. Alport ini punya teori tentang healthy personality, kepribadian yang sehat. Dia mengatakan orang yang sehat secara mental itu adalah orang yang tidak dibayangi oleh hal-hal yang di masa lalu. Jadi fokusnya pada now and here, di sini, dan pada masalah-masalah futuristik pada masa yang akan datang. Dia juga mengatakan ada 6 karakteristik dari kepribadian yang sehat, kita lihat secara detail. Yang pertama ada an extension of the sense of self. Jadi orang yang tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tidak hanya tentang saya, tetapi juga ada apa? Ada extension, ada perluasan diri, ada kemauan berkembang, tidak sekedar fokus pada diri, namun juga memperhatikan orang lain. Di kantor itu, ya tidak hanya saya, tapi juga bagaimana orang lain. Cirinya, kalau lagi ngobrol berdua, seringnya ngomong tentang dirinya sendiri, tentang anaknya, tentang dirinya terus. Sementara nggak pernah beri kesempatan pada orang lain untuk berbicara bagaimana dengan diri Anda. Harusnya ketika orang berbicara itu saling ganti-ganti gitu. Maaf, namanya siapa? Nama saya Ahmad. Harusnya si Ahmad akan tanya balik. Nah, Anda siapa? Itu kan harusnya. Ini enggak. Ahmad pergi aja. Terus orang mancing lagi. Ini orang yang tidak punya perluasan diri. Ciri kesehatan tidak ada di dia dalam hal personality, kepribadian yang sehat. Banyak sedihnya daripada senangnya. Nah, sekarang introspeksi diri kita sendiri. Aku yang seneng orang dari urip. Tergantung saya diomongin selama ini apa. Alhamdulillah ya, udah sejuk, kalau tiga panas sejuk gitu. Sejuk apa nih? Susah. Jalan-jalan dari ini kabeh mulai udahan. Apa dicelan semua gitu. Mau dilihat apa hujan deras, angin itu mau dimaknai apa? Dimaknai negatif, positif. Rubahlah cara pandang kita dengan alam semesta, dengan orang lain itu. Kemudian yang ketiga adalah emotional security atau self-acceptance. Bisa menerima dirinya sendiri. Orang seperti ini tidak mudah terguncang dengan keadaan yang buruk yang datang tiba-tiba, baik, dan juga tidak mudah meluap-meluap gembira. Dapat berita gembira itu langsung teriak-teriak senang. Ya senang, alhamdulillah. Tapi juga ketika mendapat berita sedih, langsung terpuruk jadi lemes di bangkit. Under control. Dia juga nggak flat juga gitu. Dia senang gitu. Nah, jangan terlalu senang banget. Sedih jangan terlalu sedih banget. Jadi ingat bahwa problem itu nggak bahaya. Yang bahaya adalah sikap kita, respon kita terhadap problem. Itu kata kunci itu ya Bapak Ibu. Kalau dipraktek itu sudah menyelesaikan separuh masa hidup kita gitu ya. Di utang itu problem. Yang penting ngawur gitu. Responnya kan nyalon kan gitu. Nah, kemudian punya pandangan terhadap dunia yang realistis, tidak melebihkan, tidak meremehkan. Saya itu ngajar dari S1, S2 sampai S3. Saya belajar Bapak Ibu. Saya belajar, saya update materi itu. Mau ketemu S1, mau ketemu S2, mau ketemu S3, sama, saya harus belajar. Karena kalau nggak belajar, ya saya akan tergilas oleh kepaktu. Apalagi anak sekarang pintar-pintar banget. Ada istilah-istilah baru, ada FOMO, ada apa. Itu kalau kita itu nggak tahu FOMO, ya apa gitu kan. Kita akan mudah tergilas.
saya itu baru bisa, lupa Pak Dokter, bisa pesan Grab itu belum lama gitu ya. Karena dulu saya jadi pimpinan, sehingga saya itu minta nak tolong itu gampang. Nah, ketika saya keluar Jawa gitu, sama istri saya ke Medan itu sekitar mungkin 4 tahun lalu, istri saya gini, ayo kita naik Grab jalan-jalan, ayo. Saya bilang istri, bisa sana nih, aku raiso, kipi gitu. Terus saya telepon anak saya, kipi duduk sana dong. Wah, mbah, terus jalan-jalan ada mudeng gitu. Saya mulai belajar, tak diajari sama petugas hotel. Senang banget bisa begitu. Tadinya nggak ngerti. Saya belum bisa yang pesan-pesan makan juga saya belum bisa gitu ya. Harus berusaha. Karena selama ini kalau dimanjakan dibantu oleh staff gitu, sehingga kita sulit ternyata. Kemudian yang kelima ada insight and humor. Nah, ini penting Bapak Ibu. Orang itu harus mampu, orang yang matang itu adalah orang yang mampu mentertawakan dirinya di masa lalu. Aku biar kok ngono ya. Isin banget aku dengan aku biar. Nah, berarti kalau kita sudah isin tadi mentertawakan kita di masa lalu, berarti kita sekarang sudah lebih dewasa daripada masa lalu. Kalau kita enggak, aku enggak isin biasa wae. Berarti kayak orang tambah afek namanya, orang tambah matang. Karena mampu mentertawakan dirinya itu bagus. Yang lain lagi mesum ya Bapak Ibu. Kalau lagi mesum dari rumah itu banyak orang caranya bagaimana menghilangkan marah. Kalau saya kan di kampus mau ngajar itu kan nggak boleh marah. Kalau berantem sama istri, berantem sama suami, kita masuk kelas dalam kondisi marah, itu mood sehari itu nggak enak banget. Masalahnya itu dipicu oleh 5 detik masalah atau 30 detik masalah. Dampaknya seharian masalah kita gitu. Maka selesaikan masalah sebelum berinteraksi dengan kawan, sebelum saya mengajar. Ada orang yang meluapkan emosinya dengan cara berteriak-teriak. Kalau orang pakai motor, pakai helm tertutup itu sambil digeber-geber, teriak-teriak gitu ya, biar emosinya loss. Ada yang dengan cara begitu. Ada yang ke tanah lapang teriak-teriak. Tapi ada yang lebih hemat dari itu. Masuk ke toilet, lalu bercermin, lalu lihat muka kita, lalu paksakan diri tersenyum. Nanti ketika melihat diri kita tersenyum, nanti urat-urat tegang itu akan mengendor semua. Gak percaya? Nanti dicoba gitu ya, tersenyum. Barang guyu apa itu? Apa yang gendeng gitu? Nanti uratnya akan hilang gitu, marah-marah itu akan kendor gitu. Itu insight dan humor. Dan yang agak serius adalah kayak filosofer ya, unifying philosophy of life, punya filsafat hidup yang mempersatukan. Jadi orang yang kepribadian sehat itu di level tertinggi adalah yang mampu menggerakkan nilai-nilai yang diyakininya. Bagi dia hidup itu adalah perjuangan atas nilai-nilai yang diyakini. Saya meyakini nilai seperti ini, itu yang akan saya perjuangkan. Nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keadilan, itu akan saya lakukan. Maka orang yang mampu hidup dengan nilai-nilai itulah orang yang bernilai. Kita punya nilai itu di situ yang harus kita perjuangkan, baik di kantor, di rumah maupun di masyarakat. Bapak itu kalau mau diskusi bisa langsung angkat tangan ya. Jiwa itu Bapak Ibu menurut ilmu psikologi ada 4 lapisan. Ada 4 layer di situ. Pertama adalah jiwa yang sensing, bagian permukaan. Bagian permukaan saja. Sifatnya indrawi, tanpa kedalaman, tanpa makna, tanpa alasan, tanpa penghayatan. Mudah terpengaruh info, mudah terpesona apa yang tampak. Delok wong ayu, delok wong bagus. Ngiler. Jadi itu yang permukaan saja begitu itu. Contohnya kayak seru-seruan kayak om, telolet om, apa telolet om gitu. Nek dirasa-rasa ini gua apa gak mau gitu. Di seru-seruan saja. Telolet, betul bayarnya harganya mahal katanya dia kayak gitu itu. Itu seru-seruan saja. Saudara bekonang itu kalau hari Ahad pagi, wah anak ratusan itu.
Saya pernah pakai tulisan ratusan orang di pinggir jalan, kayak pasar malam gitu, pengen nunggu om telolet om itu. Padahal itu maknanya kan gak ada maknanya. Untuk tujuan apa? Gak ada tujuannya. Ya sekedar seru-seruan aja, tanpa penghayatan, tanpa kedalaman. Kadang-kadang meninggalkan nama, kayak apa namanya, kelitih, ya? Budaya kelitih di Jogja sudah ke Solo, mungkin juga sudah hampir ke Salatiga. Tiba-tiba membunuh orang, bacok orang, ditanya kenapa? Ya nggak ada apa-apa, iseng-iseng saja. Di daerah Lamongan itu, laki-laki perempuannya bonceng pacarnya. Nggak ada masalah, nggak ada apa. Tiba-tiba ambil celurit, dipotong tangan si perempuan itu sampai putus-putus. Pelakunya ditangkap, ditanya, kenapa malah itu? Nggak ada apa-apa, iseng-iseng saja saya. Sensing di permukaan, nggak tahu tujuannya apa. Agak dalam di bagian kedua adalah reasoning, lapisan jiwa yang menekankan alasan dan tujuan kenapa kita berbuat. Kemudian di sini orientasinya pada manfaat untuk saya apa. Ayo kita jalan-jalan yuk, jalan-jalan. Perlu nggak ya? Kalau saya ikut kenapa? Kalau nggak saya kenapa kira-kira? Itu sudah ada reasoning, alasannya. Bikin status lah. Status apa ya? Kadang-kadang ibu-ibu itu suka bikin status di Facebook gitu. Masa apa ya hari ini? Statusnya juga rata penting-penting banget gitu. Masa apa ya hari ini gitu. Terus orang kan mikir status itu dampaknya apa? Jadi orang pada komen, kadang-kadang nggak mau komen orang-orang. Ada dialog gitu situ itu. Kenapa? Ada manfaat maslahat yang dipertimbangkan. Yang ketiga, lapisan yang agak dalam lagi namanya empati. Empati itu definisinya adalah mampu merasakan apa yang orang lain rasakan, mampu memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Yang ketiga, mampu memikirkan apa yang orang lain rasakan. Dan yang keempat, yang terbaik adalah mampu menempatkan diri sendiri seolah-olah berada di posisinya orang lain. Nah, aku jadi orang tuanya, nah aku jadi DE. Itu adalah empati. Para tokoh psikologi menyebutnya sebagai scientific behavior, perilaku ilmiah, karena nggak mudah. Beda dengan dengan simpati. Simpati bukan simpati yang mentari, bukan ya. Simpati itu, ibu-ibu gampang nih simpati. Nonton sinetron, sedih, nangis gitu. Anak kita baru pulang sekolah, kalau ibu yang nangis, melu nangis. Itu namanya simpati. Nah, dulu sedih, nangis. Nah, kan nangis nama apa? Ya orang ngerti, dulu ibu nangis, jatuh melu nangis. Itu simpati. Bayi di rumah sakit baru dilahirkan bersama dengan bayi-bayi yang lain. Satu bayi nangis, yang lain ikut nangis semua. Itu namanya simpati. Empati tidak seperti itu. Simpati yang lain, contoh. Kita makan bakso. Lagi enak-enaknya makan bakso, ada anak kecil, anak jalanan, lihatin kita lagi enak makan bakso, terus dilihatin sambil ilatin melet-melet. Terus kita jadi makan, jadi rasanya kan gak enak banget rasanya, terganggu. Lalu kita bilang sama yang penjual bakso, Pak, tolong baksonya satu Pak. Diberilah si anak tadi bakso satu mangkok. Ngasihnya bakso itu tujuannya bukan untuk supaya dia nggak lapar, tujuannya supaya saya makan enak gitu. Ini namanya simpati. Simpati itu egois, untuk kepentingan diri sendiri. Seorang ibu mengatakan, seorang ibu yang sudah sepuh, ada yang orang yang seperti ini, punya anak tunggal, bilang sama anak laki-lakinya, nah, ibu punya rumah, punya tanah di sana, itu untuk kamu. Kata anaknya, nggak usah Bu, aku udah bisa beli sendiri, itu untuk ibu saja. Nah, pemberianku orang bawa tompo, ibu loro hati gitu. Akhirnya diterima. Memberikannya itu untuk tujuan supaya ibunya nggak sakit hati. Itu untuk kepentingan si ibu, namanya sikap. Nah, empati itu adalah bagaimana menolong orang ataupun memperhatikan kondisi orang seakan-akan kita di sana. Jadi itu more powerful di situ. Misalnya melihat kondisi di Gaza, di Palestina, di
kita bisa apa? Kita pahami dengan cara apa? Lalu kita akan memberikan bantuan yang lebih besar. Karena apa? Untuk mensejahterakan mereka. Nah, empati ini di level yang cukup dalam. Yang keempat adalah spiritual. Spiritual versi Barat dengan versi kita orang Indonesia itu beda. Versi orang kita itu ya spiritual itu ya keyakinan kepada Sang Pencipta kita. Dan yakin bahwa setiap perbuatan kita itu ada konsekuensi akhirat. Itu sisi spiritual. Bahwa apa yang kita lakukan sekarang nanti akan berbuah di akhirat nanti. Maka adanya akhirat itu sebagai kontrol kehidupan kita. Bahkan kita bicara pun harus kok ngomong kayak gitu, kok ya ngelakoni gitu. Itu menjadi kontrol buat kita. Sementara kalau di Barat, spiritual itu diartikan sebagai kemampuan memberi makna. Tadi saya bicarakan di awal. Kemampuan memberi makna. Karena orang Barat itu kebanyakan ateis. Mereka tidak beragama. Maka spiritual dimaknai spiritual tanpa Tuhan, yaitu kemampuan memberi makna dalam hidup. Ini ngantuk atau gimana kok di sini? Nah sekarang kita jalan-jalan di Malioboro dan nggak ngantuk. Orang sering bilang healing. Jadi Bapak mengatakan mau berapa kali dalam setahun gitu. Berapa kali Pak Bu usulnya? Hah? Tiap bulan lah. Urunannya di row ya. Tiap bulan. Tapi begini ya, ini kita merenung sebentar. Orang beranggapan jalan-jalan itu penting untuk menjaga kesehatan badan dan jiwa. Pertanyaannya benarkah? Belum tentu. Mengapa banyak orang setelah healing justru kepala jadi pening? Healingnya habis, urunan, sing ditonton orang seperti yang dikarepke, jalanan macet, rego-rego larang, awak pegel kabeh, nek omah wae. Jadi Bapak Ibu, yang membuat jiwa kita sehat, kita merasa fresh, itu bukan jalan-jalannya sebenarnya, tapi bagaimana kita memaknai jalan-jalan itu. Contoh, ke Bali, ke Pantai Kuta. Wah ini kenceng banget ya. Dari dulu naik pantai ya, ini kencang gitu loh. Wah itu aku masuk angin gini gitu. Buru-buru minum tolak angin. Jadi promo ya gitu deh. Nah, tapi kalau kita tuh lepaskan relax, dimaknai, pensar, ciptaannya Allah itu seperti apa, kita maknai, kita lepas di sana, dimaknai secara positif, itu menjadi relax kita itu, menjadi fresh. Itu namanya healing tadi. Healing, meskipun healing ini nggak tepat ya penggunaannya, tapi kita anggaplah itu tepat. Healing itu jalan-jalan. Tapi sebenarnya healing itu bukan untuk itu gitu ya, tapi ya wes lah. Makanya sebenarnya bukan materi jalan-jalannya, tapi kemampuan kita memberi makna atas apa yang kita alami itu. Kalau seperti itu nggak perlu jauh-jauh sebenarnya. Dekat-dekat sini saja. Kemana tuh? Ke Kopeng. Wah, bisa merasakan yang Kopeng. Di Kopeng bosan kalau mono-mono wae. Sebenarnya orang mono-mono wae. Tergantung kita maknanya itu apa gitu sebenarnya. Nah, ini dengan siapa gitu? Dengan sopir no? Ada adiknya Agim. Agim itu punya adik namanya Agung Gun Martin. Agung Gun Martin. Adiknya ini lumpuh. Agim sekolahnya di swasta, perguruan tinggi swasta. Agim punya adik sekolahnya di swasta lagi di Bandung. Agung Gun Martin sekolahnya di Unpad. Kalau Agim itu, kalau adiknya Agim yang nomor 2 itu, kalau Agim gendong si Agung Gun Martin ini gendong ke Unpad. Pulangnya Agim yang gendong balik, saling menjemput mereka. Jadi anaknya lumpuh kedua kaki. Anak ini di rumah punya akuarium. Ada beberapa ikan sedang berenang. Agung Gun Martin itu sampai nangis lihat ikan berenang. Ditanya sama Agim belum Agim yang seperti sekarang. Kenapa kok nangis?
Allah itu maha besar ya. Ikan itu bisa nggak tenggelam, nggak kedinginan gitu. Kata aja gini, apa bagusnya gitu ya, biasa-biasa aja gitu katanya. Ini bagus sekali gitu. Pemaknaan itu sangat dalam. Itu bisa membuat fresh, bisa membuat merasa bersyukur, bisa membuat kita itu merasa menjadi orang yang paling beruntung gitu. Kembali kepada pemaknaan kita, mau diberi makna apa? Maka jalan-jalan itu penting, sekali lagi penting, tapi jangan lupa diberi makna, dipahami maknanya apa jalan-jalan itu. Jangan lupa itu juga, biar kepalanya nggak pusing. Kalau dipahaminya secara negatif ya akan pusing. Nah, terkait dengan pekerjaan ada konsep namanya flow. Flow ini seseorang tenggelam dalam perasaan nyaman dan tetap konsentrasi sehingga lupa waktu kadang-kadang. Lagi asiknya kerja, tiba-tiba sudah ada nih, sudah zuhur ini. Saking asiknya kita tenggelam dengan kerjaan kita. Nggak terasa ya, ada buka gitu. Saking senangnya kita bekerja. Itu namanya flow. Nah, flow ini penting untuk pekerjaan kita. Saya termasuk orang yang tidak bisa merasakan nikmat yang luar biasa untuk jalan-jalan. Bagi saya perjalanan dari rumah ke kampus itu, di situ kerja ngajar itu menyenangkan kalau saya senang gitu. Kalau istri saya ngajak jalan-jalan ya ayo, tapi bagi saya bisa biasa saja gitu. Ketemu dengan orang yang bermacam-macam senang kalau saya bikin PPT seperti itu saya senang banget. Bisa 1 jam, 2 jam, senang banget. Istri saya nggak paham, ini ngompot botak, ada boleh gambar, itu senang banget kalau saya gitu. Senang saya itu nyari-nyari. Saya kemarin ada seminar internasional tentang Islamic Psychology Summit, ketemu dengan beberapa pembicara dunia, termasuk orang India. Orang India itu duduk sebelah saya, lihatin PPT saya. Dia bilang, PPT-mu kok bagus itu, saya kok nggak bisa buat seperti itu. Ya ngajar kalau saya gitu ya. Caranya gimana? Saya diajarin, lama ngajar begini. Ya PPT-nya itu ya putih, biasa tulisan-tulisan kayak gitu aja. Saya itu nggak menarik kalau saya gitu. Orang ya, karena saya sering membuat, kita sering itu membuat saya itu nyaman. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Itu bagi saya adalah flow di situ. Maka Bapak Ibu kalau bekerja itu sekali lagi dimaknai. Yang tadinya membuat kita itu sumpah ketemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai, coba diubah cara pandangnya. Perjalanan dari rumah ke tempat kerja menjadi hal yang sangat kita sukai. Yang nanti ketika kita menjelang pensiun itu kita nggak seperti kok kayak baru kemarin ya ini ya. Karena selama ini kita perlu ngumpulin duit dulu untuk jalan-jalan. Karena mikirnya kita kalau kita jalan-jalan itu kita akan menyenangkan. Sementara bekerja itu nggak menyenangkan. Padahal pada saat kita jalan-jalan mungkin kita nggak sehat. Maka mumpung masih sehat, perjalanan dari rumah ke tempat kerja itu ya dinikmati, dimaknai sebagai hal yang menyenangkan. Yang mungkin kita nggak akan lama merasakan seperti itu. Mungkin sebenarnya kita akan pensiun, kita nggak sekuat itu lagi. Padahal waktu kita tuh habis di pekerjaan. Dari mulai lulus S1 umur 23 tahun, pensiun misalnya umur 60 tahun. Itu waktu produktif itu habis di pekerjaan. Kalau nunggu pensiun untuk bisa jalan-jalan, kelamaan gitu. Maka nikmatilah sekarang setelah kita habis. Jadi mana di tempat kerja? Sebagai refreshing buat kita. Nanti ada 3 karakteristik dari flow. Yang pertama absorption. Kita fokus sampai tenaga kita itu masuk ke dalamnya. Kita tuh bisa fokus pada pekerjaan. Koyo-koyo ini orang yang waktu. Kemudian kita senang melakukannya, enjoyment di situ. Tidak merasa susah. Saya suka kok dengan pekerjaan saya. Yang ketiga ada intrinsic motivation. Ada dorongan dari dalam, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Maka kalau 3 syarat ini diikuti, kita akan flow dengan pekerjaan. Bekerja sebagai refreshing, bekerja sebagai rekreasi dalam pekerjaan kita.
Melayani orang itu bagian dari refreshing kita. Sekali lagi, ini tentang state of mind. Bagaimana konsep kita berpikir. Bagaimana kita memberi makna atas pekerjaan kita. Nah, ini ada orang, kayaknya beliau pernah tinggal di Salatiga, namanya Ki Ageng Suryo Mentari. Ada yang kenal? Belum ya? Ini sudah. Ini beliau ini pangeran keturunan dari Jogja. Kayaknya setahu saya itu pernah ditinggal di daerah Salatiga. Ada, kita menyebutnya psikologi Jawa. Menarik itu ilmunya. Ilmunya Wong Jawa. Terus ini diteliti oleh banyak orang-orang dari luar negeri. Namanya Ki Ageng Suryo Mentari. Saya bacakan di sini. Kata beliau, manusia itu punya keinginan. Keinginan itu disebut dengan karep, bisa jawabnya. Dua karep, dua keinginan. Jika karep terpenuhi, maka kita akan bunga, kita akan bahagia. Maka kebahagiaan akan mulur. Karena bahagia maka akan mulur. Ketika karep tidak terpenuhi, maka akan mungker. Mulur mungker ilmunya beliau. Ini psikologi mulur mungker gitu sebenarnya. Bunga seseorang itu akan mulur. Bunga seseorang akan mulur bila diterima ASN misalnya. Jika gagal, bunganya jadi mungker. Besok daftar yang mereka. Nah, kata beliau, kebahagiaan terjadi karena terpenuhinya karep. Ketika karep terpenuhi, keinginan terpenuhi, maka akan bahagia. Bagi sebagian orang, hanya lolos ASN saja mungkin tidak cukup. Mereka memiliki keinginan lolos ASN, ditempatkan di kampung halaman. Dan lebih tinggi lagi begitu. Ada 3 penyebab karep. Pertama, ada semat, yaitu harta, ada derajat kemuliaan, dan ada keramat kekuasaan. Bila ketiganya bertambah, maka bunga itu jadi mulur. Bila berkurang, maka bunga jadi mungker. Kesimpulan di akhirnya, karena karep ditentukan oleh diri sendiri, maka manusia hendaknya mawas diri terhadap karep, mawas diri terhadap keinginan. Orang yang bisa mengatur karep, ia selalu bunga dalam hidup. Orang yang bisa mengatur keinginan, dia akan bahagia dalam hidup. Bila senantiasa bersyukur atas apa yang dimiliki, mencapai bunga itu mudah, mencapai bahagia itu mudah. Maka manusia dapat menentukan karep yang realistis sehingga dapat terpenuhi dan bunganya terus mulur. Nah, karep inilah yang harus kita garis bawahi. Nek andui karep kok jadi dhuwur-dhuwur. Nek keduren nek iki loro. Yang realistis. Tidak setiap keinginan itu harus dipenuhi. Terlalu memenuhi keinginan akan hilang kesadaran kita. Pingin ini, pingin itu, pingin ini. Ya kalau uangnya ada sih. Maka kita anggone punya karep ini jangan terlalu berlebihan. Karena nanti akan membuat kita menjadi sedih pada akhirnya. Terakhir adalah kita mau nyanyi dengan jumlah-jumlah semua. Kok ada hubungannya dengan kita ada hubungannya? Siapa yang suaranya bagus di sini? Enggak, Bu. Enggak. Siapa yang mau? Pak Kepala. Monggo Pak. Tadi nyanyi bareng-bareng kita. Oke. Suaranya merdu banget. Cublak suwang ngeping kelender mampu ketundung gudel empong lera-lere sopo yudele ake sir ponggele kopong sir ponggele kopong. Sekali lagi bareng-bareng Pak.
Bareng-bareng ya, Pak. Amal main HP Pak, Bu. Ayo fokus Pak nyanyi Pak. Ayo, monggo Pak. Cublak cublak suweng suweng ngeteng kelenter mambu ketundung kudel Pak empong lera lere sopong nguyu dele ake sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong. Terus Pak, apa sih sebenarnya ini? Ini nggak tahu, makanya kita cari tahu. Ini konon ini karyanya Syekh Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Ini sangat serius, filosofinya luar biasa, tetapi untuk dolanan anak-anak gitu. Saya tahu kenapa ngobrol seperti itu. Cublak suweng atau tebak suweng. Suweng itu apa? Suweng itu anting. Anting itu adalah harta yang berharga. Suweng itu suweng sepi sejati atau harta sejati. Suweng itu suwengnya tenggelenter, suweng berserakan. Sebenarnya harta sejati itu mudah ditemukan di mana-mana. Kebahagiaan sejati itu mudah ditemukan di mana-mana, gampang dapatnya. Mambu ketundung kudel, banyak yang mencari harta sejati itu, namun yang bodoh kudel. Anak kerbo adalah simbol kebodohan gitu ya. Ini kudel, bapaknya bodoh apalagi anaknya gitu ya. Kebodohan. Mereka mencarinya dengan penuh keserakahan. Pak empong lera lere, bapak yang ompong tengok kanan tengok kiri. Orang yang bodoh itu, orang tua yang ompong dan kebingungan itu sebenarnya memiliki harta yang melimpah. Tapi hartanya palsu sehingga tidak mempunyai kebahagiaan. Sopong guyu deleake, siapa yang tertawa dia menyembunyikan. Siapa yang bijaksana dialah yang tahu harta sejati itu. Dialah yang dapat menjalani hidup meskipun di tengah orang yang serakah. Sir sirpong delekopong, hati nurani kedelai yang kosong. Di dalam hati nurani yang kosong, bahwa untuk sampai ke dalam tempat harta sejati, setiap orang harus melepaskan kecintaannya pada duniawi, rendah hati, tidak merendahkan sesama, dan terus mengasah sir, mengasah hati nuraninya, sehingga kita bisa jadi bahagia dengan melihat lingkungan sekitar kita. Tepuk tangan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat menarik Bapak Ibu. Saya juga sampai terpesona ya melihat Prof. Taufik menyampaikan, karena kita memang di ASN ini ya sangat sedikit memang menerima materi yang terkait dengan kesehatan jiwa dan lain sebagainya.